Salam dan bahagia. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera, Bapak Ibu guru hebat. Saya calon guru penggerak angkatan 11, Robertus Marianus Narung. Saat ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.1. Fasilitator saya adalah Ibu Oktaviana Norlina Kote dan pengajar praktik saya adalah Bapak Oscar Habur SPD GR. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu ada 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama, Ingarso Sing Tulada, yang berarti seorang guru harus memberikan teladan atau contoh kepada siswa. Lalu yang kedua, itu adalah Ing Madya Mangunkarso, yang berarti seorang guru harus membangun semangat dalam diri siswa untuk belajar berinovasi dan kreatif. Dan semboyan yang ketiga adalah Tudvuri Handayani, yang berarti seorang guru harus memberikan motivasi kepada peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Namun faktanya, guru belum menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Ya, walaupun tidak semua guru belum menerapkan pikiran Ki Hajar Dewantara ini. Guru belum mengimplementasikan merdeka belajar di sekolah. Guru masih menerapkan gaya pembelajaran yang berpusat pada guru. Seharusnya, menurut Ki Hajar Dewantara, itu pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Relevansi semboyan Ki Hajar Dewantara ini itu dengan nilai-nilai kearifan budaya Manggarai. Nah, konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan budaya lokal orang Manggarai, yaitu Ing Ngarso Sing Tulado disebut sebagai toing dalam istilah Manggarai, yang berarti di depan memberi teladan atau contoh. Lalu yang kedua, Ing Madya Mangunkarso disebut toming dalam bahasa istilah Manggarai, yang berarti di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga, Tudvuri Handayani, disebut toing dalam bahasa Manggarai, yang berarti memberi dorongan dan tuntunan. Satu persatu kita akan bahas secara bersama. Yang pertama adalah toing, memberi teladan atau contoh. Toing sebagai kekhasan orang-orang Manggarai dalam memberi wejangan, pesan, atau harapan kepada anak-anak. Toing bermakna memberikan contoh oleh orang tua dalam konteks pendidikan adalah guru, dan kepada anak yakni peserta didik, untuk melakukan hal-hal yang positif agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Toing merupakan tindakan kepedulian. Toing memberikan nasihat berkaitan dengan perbuatan baik, memperbaiki kesalahan, memberikan pemahaman, kesadaran terhadap perilaku ke arah yang positif. Lalu yang kedua, toming, yakni membangun semangat untuk melakukan. Toming berarti memberi teladan, semangat, atau sifat positif untuk melakukan sesuatu yang baik. Toming erat kaitannya dengan toing. Orang tua atau guru setelah memberikan contoh atau toing tadi, meminta anak atau siswa untuk semangat melakukan, menjalankan, atau melaksanakan hal-hal baik dengan penuh semangat, disebut dengan toming. Toming menunjukkan
bahwa seseorang atau orang tua memberikan sebuah contoh sambil memberikan motivasi atau semangat agar apa yang sudah dilakukan oleh orang tua dapat dilaksanakan oleh anak-anak. Lalu nilai kearifan yang ketiga adalah titong, yakni memberikan dorongan atau tuntunan. Titong berarti menuntun atau mendorong untuk melakukan hal-hal positif dalam kehidupan agar selamat dan bahagia. Orang tua dalam konteks pendidikan adalah guru menuntun anak atau siswa untuk menjadi pribadi yang memiliki tabiat baik dan menenggelamkan tabiat buruknya. Selain itu, titong bermakna menuntun anak menuju kebaikan, kesuksesan, keselamatan, dan kebahagiaan. Pendidikan itu harus berpihak pada murid. Nah, 3 hal yang harus diperhatikan oleh guru untuk mencapai pendidikan yang berpihak pada murid ini. Yang pertama, pendidikan yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk merdeka dalam belajar. Yang kedua, pendidikan yang membangun kreativitas dan inovasi dalam diri peserta didik. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang terbuka terhadap perubahan zaman. Bagaimana dengan penerapan pendidikan yang berpihak pada murid di SMP Negeri 3 Lembor Selatan, tempat saya mengabdi? Ada beberapa kegiatan yang menjadi contoh dari penerapan pendidikan yang berpihak pada murid ini. Yang pertama adalah kegiatan literasi sekolah. Yang kedua, kegiatan pengembangan bakat seperti paduan suara, seni lukis, dan seni tari. Pembagian peserta didik ke dalam pengembangan bakat ini berdasarkan bakat-bakat peserta didik tanpa ada paksaan. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan olahraga diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali kemampuan dalam dirinya melalui kegiatan pengembangan bakat dan kegiatan pengembangan ekstrakurikuler ini. Dan yang terakhir adalah asesmen berbasis online. Dalam menyambut kodrat zaman, sekolah SMP Negeri 3 Lembor Selatan membuat sebuah terobosan baru, yakni menggunakan teknologi untuk melakukan asesmen. Dalam menghadapi segala proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah, ada tantangan dalam penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid ini. Tantangan yang pertama adalah minat belajar peserta didik yang sangat rendah. Yang kedua, rendahnya motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, guru-guru belum memahami gaya pembelajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu, tentu ada solusi untuk menangani tantangan ini. Ada beberapa solusi untuk meminimalisir tantangan yang terjadi. Yang pertama, guru wajib menggunakan metode pembelajaran yang variatif, inovatif, dan kreatif dalam membangkitkan semangat siswa. Guru diharapkan mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, khususnya pelatihan-pelatihan tentang pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dan yang ketiga adalah guru diharapkan mendalami semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dan tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve. Salam sejahtera untuk kita semua.